Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya peserta daurah menangkal syubhat pemikiran modern, kita sudah sampai ke sesi yang terakhir, sesi yang keempat, dan ini insya Allah menjadi sesi terakhir. Dan pembahasan kita kali ini berkenaan dengan contoh-contoh syubhat pemikiran serta bantahannya berkenaan dengan thawabit Islamiyah atau thawabit syar'iyah. Syubhat mengenai thawabit syar'iyah ini, yang dimaksud dengan thawabit syar'iyah adalah segala hal yang telah disepakati umat Islam, terkhusus ahli sunnah, tanpa adanya perbedaan pendapat. Syubhat berkenaan dengan pembahasan ini intinya kembali kepada 3 pokok penting. Yang pertama mengenai hadis Nabi, kemudian yang kedua cara memahami dalil, dan yang terakhir berkenaan dengan hukum hudud. Jadi thawabit syar'iyah ini sesuatu yang sudah pasti di dalam agama Islam dan tidak ada seorang pun ulama yang mempersoalkannya. Jadi memang sudah pasti, misalkan kewajiban sholat, ya, kemudian hadis sebagai hujjah atau landasan di dalam beragama, kemudian juga berkenaan dengan hukum-hukum yang telah pasti di dalam agama Islam, itu yang disebut dengan thawabit syar'iyah atau thawabit Islam. Kita langsung saja masuk ke pembahasan syubhat berkenaan dengan hadis. Jadi pada era modern ini ada pemikiran yang mulai masyhur, yaitu pemikiran inkarus sunnah atau kelompok Qur'aniyun. Pokok pemikiran mereka adalah mencukupkan diri dalam beragama hanya dengan Al-Quran tanpa menjadikan hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil dalam beragama. Mereka memiliki banyak alasan dalam menolak hadis sebagai hujah dalam beragama. Dalam pembahasan ini kita akan hanya mengupas beberapa poin penting saja berkenaan dengan syubhat yang dilontarkan oleh Qur'aniyun tersebut. Yang pertama adalah berkenaan dengan keabsahan hadis sebagai dalil selain Al-Quran. Orang-orang Qur'aniyun, mereka itu berdalil dengan beberapa ayat Al-Quran untuk menguatkan syubhat bahwa Al-Quran sudah cukup dan hadis tidak diperlukan dalam beragama. Misalkan firman Allah Ta'ala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Maksudnya, menurut mereka kitab ini adalah Al-Quran. Al-An'am ayat 38. Jadi ketika mereka memahami ma farratna fil kitabi min syai', mereka memahami ayat ini dengan pemahaman tidak ada sesuatu apapun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Padahal syubhat ini muncul disebabkan kesalahan mereka dalam memahami makna kitab di dalam ayat tersebut. Jadi mereka memahami bahwa Al-Kitab, ya, ma farratna fil kitab, bahwa kitab tersebut adalah Al-Quran. Padahal maksud kitab di dalam ayat ini adalah Lauhul Mahfuz, dan dalilnya adalah konteks ayat sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu apapun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka lah dikumpulkan. Jadi, padahal di dalam ayat ini makna kitab adalah Lauhul Mahfuz. Karena memang semuanya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz dan bukan Al-Quran. Maksud kitab di sini maksudnya bukan Al-Quran. Ini sama seperti ayat 6 dalam surat Hud. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, maksudnya bernyawa, di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua dalam kitab yang nyata. Nah, maksud dalam kitab yang nyata di sini adalah semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.
Dan kitab yang nyata ini adalah Lauhul Mahfuz, bukan Al-Quran. Selain itu, Qur'aniyun juga menggunakan ayat lainnya dalam menguatkan syubhat mereka. Salah satunya adalah ayat berikut, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. An-Nahl ayat 89. Mereka berkata, di sini jelas Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan maksud kitab di sini memanglah Al-Quran, bukan Lauhul Mahfuz sebagaimana pada ayat sebelumnya. Sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai alasan bahwa kita tidak memerlukan hadis sebagai landasan beragama. Dan jawaban dari syubhat tersebut adalah bahwa salah satu kandungan Al-Quran yang bersifat menjelaskan segala sesuatu adalah mematuhi perintah Nabi. Memang Al-Quran mengatakan, atau Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Akan tetapi salah satu yang dijelaskan Al-Quran adalah kita harus patuh mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tentu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan tunduk terhadap perkataan Nabi berupa hadis-hadis yang sahih. Jadi, bagaimana cara kita mengikuti perintah Rasul? Ya dengan cara mengamalkan hadis-hadisnya. Seperti itu. Kemudian selain itu, kita juga perlu melihat tafsiran para ulama terhadap firman Allah menjelaskan segala sesuatu yang ada pada ayat tersebut. Kita ambil contoh misalkan dari kitab Tafsir Al-Baydawi. Likulli syai' min umurid din at-tafsil awil ijmal bil ihalati ila sunnati awil qiyas. Itu perkataan Al-Imam Al-Baydawi. Maksud dari untuk menjelaskan segala sesuatu adalah dari permasalahan agama baik secara detail ataupun global dengan mengacu kepada sunnah yaitu hadis ataupun qiyas. Ini di dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarit Ta'wil karya Imam Al-Baydawi. Kemudian syubhat berikutnya dari Qur'aniyun juga adalah bahwa orang yang menjadikan hadis sebagai landasan beragama telah menyekutukan Allah dan membuat tandingan bagi Al-Quran. Mereka menjadikan ayat Al-An'am ayat 114 sebagai dalilnya. Afaghayrallahi abtagi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu secara rinci? Maka jawaban dari syubhat ini antara lain yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan manusia memilih seorang hakim di antara mereka untuk menyelesaikan permasalahan dengan adil. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim, maksudnya juru damai, yang mendamaikan antara keduanya, dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Nah, apakah ketika yang memutuskan permasalahan itu adalah manusia, artinya kita menyekutukan Allah? Tentu tidak. Di sini malah Allah Ta'ala yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk memilih atau mencari seorang hakim yang menyelesaikan permasalahan di antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah juga memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum dengan adil. Jika seandainya itu tidak diperbolehkan, kecuali oleh Allah saja, maka sudah pasti Allah tidak akan mengatakan demikian. Allah tidak akan memerintahkan demikian. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. An-Nisa ayat 58. Kemudian ketika kita mentaati perintah Rasulullah di dalam hadis, maka itu juga termasuk mentaati Allah, bukan malah menyekutukan Allah sebagaimana tuduhan Qur'aniyun. Karena Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. An-Nisa ayat 80. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan kewajiban mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syubhat berikutnya adalah berkenaan dengan kodifikasi hadis dan larangan penulisannya.
Jadi Qur'aniyun juga beralasan dengan riwayat bahwa Nabi melarang para sahabat menulis sabdanya, menulis perkataan Rasulullah. Orang yang menolak hadis dengan dalil riwayat ini telah terjatuh pada kontradiksi dan juga terjatuh pada 3 kesalahan. Pertama, dia menjadikan hadis atau riwayat sebagai alasan penolakannya. Padahal, pada asalnya mereka memang menolak hadis, lalu kenapa berdalil dengan hadis pada permasalahan ini? Kemudian yang kedua, dalam riwayat lain ada perintah Nabi untuk menghafal dan juga menyebarkan hadis. Bahkan ada juga riwayat bahwa Nabi menyuruh sahabat menulis perkataan beliau, sehingga jelas kalau orang yang berdalil dengan larangan menulis hadis sebenarnya mengambil sebagian riwayat dan meninggalkan riwayat yang lain. Kemudian yang ketiga, larangan menulis hadis tidak berarti tidak sah menjadikan hadis sebagai landasan dalam beragama. Karena banyak riwayat lain mengatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk menyebarkan hadis. Dan itu tidak perlu dengan cara ditulis. Seperti itu. Selain itu, sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat mengenai larangan menulis hadis tidaklah sah. Tidak sah sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi itu adalah perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari, karya Ibnu Hajar, pada jilid 1 halaman 208. Adapun mengenai kodifikasi hadis, maka syubhat mereka adalah terlambatnya kodifikasi tersebut. Karena penulisan dan pengumpulan hadis sampai terbentuk sebagai kitab hadis yang kita kenal sekarang ini, itu terjadi jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sehingga mereka meragukan keotentikan hadis-hadis tersebut. Dan untuk menjawab permasalahan ini, maka seseorang perlu mempelajari bagaimana karakter periwayatan hadis sebelum akhirnya hadis-hadis tersebut dikumpulkan pada satu kitab. Dan ilmu yang membahas permasalahan ini adalah Tarikh Sunnah. Sudah banyak buku yang membahas hal tersebut dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, atau syubhat yang ketiga, adalah tuduhan bahwa adanya kontradiksi dalam hadis. Jadi salah satu syubhat yang dilontarkan Qur'aniyun adalah adanya kontradiksi di dalam hadis. Dengan hal tersebut mereka mengira bahwa itu menjadi pertanda bahwa hadis tidak dapat dijadikan landasan dalam beragama. Dan tentu ini adalah suatu kekeliruan yang besar. Ya. Menyangka adanya kontradiksi di dalam hadis bukan berarti karena hadis itu sendiri yang bermasalah. Bisa jadi karena akal kitalah yang belum mendapatkan titik terang dari zahir hadis yang kita baca. Jika tuduhan adanya kontradiksi di dalam hadis menjadi hadis tidak sah atau menjadikan hadis tidak sah untuk dijadikan landasan, maka bagaimana dengan Al-Quran? Karena banyak orang yang menuduh adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Kemudian, mengenai anggapan adanya kontradiksi di dalam hadis-hadis Nabi, para ulama juga telah menulis pembahasan tentang kontradiksi antar dalil. Ya. Tidak hanya hadis, tapi Al-Quran juga. Baik antar ayat dengan ayat, ya, atau ayat dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Itu telah mereka jelaskan. Tentu kita tidak bisa menjelaskannya di daurah yang singkat ini, karena cuma 4 sesi. Adapun berkenaan dengan kontradiksi dalam hadis atau tuduhan kontradiksi antar ayat dengan ayat dengan hadis, atau hadis dengan hadis, itu pembahasan yang cukup lebar. Jadi bisa langsung merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Kemudian syubhat berikutnya adalah berkenaan dengan cara memahami dalil. Kalau tadi kan berkenaan dengan keabsahan hadis sebagai dalil atau sebagai landasan di dalam beragama, dan kita sudah jawab beberapa tuduhan tadi. Maka sekarang kita akan membahas syubhat berkenaan dengan cara memahami dalil. Jadi selain berkenaan dengan keabsahan Al-Quran sebagai wahyu dan hadis sebagai landasan beragama, ada syubhat lain yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Syubhat tersebut berkaitan dengan cara memahami Al-Quran dan juga hadis. Mereka berkata, kami percaya dengan Al-Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman siapa kami memahami keduanya? Jika ada suatu pemahaman yang benar, apakah maknanya pemahaman orang lain itu salah? Kenapa setiap orang tidak diberikan kebebasan dalam memahami keduanya? Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang liberal biasanya. Mereka ingin kalau Al-Quran dan juga hadis sebagai teks wahyu
dapat dipahami secara bebas oleh siapapun. Sehingga tidak ada ulama atau tidak ada kaidah yang sudah pakem, yang sudah pasti di dalam memahami keduanya. Kemudian jika seandainya Al-Quran dan hadis boleh dipahami sesuai dengan pemahaman siapapun, maka tentu keduanya tidak akan menjadi petunjuk. Ya. Manusia dengan bebas memahami keduanya kepada apa yang dia inginkan. Sehingga tidak ada hal yang pasti yang mana semua orang bersepakat atas hal tersebut. Bahkan mungkin orang kafir pun dapat mengotak-ngatik Al-Quran dan hadis agar seolah menjadi landasan atas kekufurannya. Wal'iyadzubillah. Dan dalam memahami dalil, baik Al-Quran maupun hadis, tentu ada caranya tersendiri. Ada kaidah, ada metodenya. Dan para ulama telah menetapkan kaidah dalam memahami dalil. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dikumpulkan sampai menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut usul fikih. Tetapi walaupun seperti itu, ada ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya dalam memahami dalil, bukan berarti setiap orang dapat menggunakan ilmu-ilmu tersebut untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Maka sikap yang tepat adalah membaca penjelasan serta tafsir para ulama yang telah dipercayai keilmuannya, ya, sehingga itu bisa menjadikan kita lebih selamat. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa harus merujuk kepada para ulama? Kenapa kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama? Tentu jawabannya adalah karena mereka memiliki otoritas dalam hal tersebut. Dan keilmuan mereka pun jelas, sehingga pemahaman mereka jelas. Mereka belajar kepada para guru yang bersambung keilmuannya sampai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita memahami dalil dengan pemahaman para ulama, itu menjadikan pemahaman tersebut lebih selamat daripada kita memahami sendiri. Kemudian, syubhat berikutnya adalah berkenaan dengan hukum-hukum di dalam agama Islam atau yang biasa disebut dengan hukum hudud. Dan berkenaan hukum Islam ini, ada dua tema yang selalu diangkat oleh musuh-musuh Islam, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kasar dan juga kejam. Yang pertama adalah hukum rajam, dan yang kedua hukum bagi orang yang murtad. Yang pertama, hukum rajam. Permasalahan hukum rajam ini bahkan ada sebagian umat Islam yang mengingkarinya. Dan tentu pengingkaran mereka dilandasi ketidaktahuan akan hukum-hukum Islam. Mereka berkata bahwa bagaimana mungkin Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki hukum rajam yang sangat bengis. Dengan dasar tersebut mereka menolak hukum rajam. Kemudian kita juga harus memahami bahwa hukum rajam ini sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengingkari hukum rajam beralasan bahwa itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Gak ada hukum rajam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Padahal banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Tentu kita semua paham bahwa selain Al-Quran, ada juga hadis sebagai landasan beragama. Kecuali jika Anda adalah seorang kelompok Qur'aniyun misalkan. Tentu Anda akan menolak hadis secara mentah-mentah ya, tanpa berpikir panjang. Akan tetapi kalau kita lihat, ya dalil itu bukan cuma Al-Quran, dalil itu juga salah satunya adalah hadis. Dan selain hadis, para ulama juga telah bersepakat ya, udah ijma akan penerapan hukum rajam ini. Misalkan Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al-Muqninya, kewajiban menegakkan hukum rajam terhadap pezina yang telah menikah adalah pendapat mayoritas ulama. Dan kami tidak mengetahui seseorang yang menyelisihinya kecuali kelompok Khawarij. Jadi, menurut Ibnu Qudamah memang mayoritas ulama telah bersepakat bahwa hukum rajam ini adalah hukum yang tepat untuk mereka yang berzina dan telah menikah. Kemudian, jika ada yang mengatakan bahwa hukum rajam adalah hukum yang kejam, maka kita harus memahami bahwa rajam adalah salah satu bentuk hukuman. Dan tujuan hukuman adalah memberikan efek jera terhadap yang dihukum ataupun orang yang menyaksikan hukuman tersebut. Jika tidak demikian, maka apa faedah dari diterapkannya suatu hukuman? Kalau seandainya tidak memberikan efek jera, maka apa tujuan dari penerapan hukum tersebut? Kemudian tata cara rajam ini telah ditetapkan oleh syariat. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya kita mentaati apa yang telah diperintahkannya.
Jika kita bandingkan hukum rajam dengan hukum yang ada pada umat lain misalkan, kita akan dapati bahwa hal tersebut lebih parah daripada rajam. Jadi memang ada hukum-hukum pada umat-umat lain, peradaban lain, yang mana itu lebih kejam, lebih parah daripada rajam. Rajam bukan sesuatu yang berarti kalau dibandingkan dengan hal tersebut. Ya. Ada yang dibakar hidup-hidup misalkan, ada yang dimutilasi, direbus, dan berbagai macam bentuk penyiksaan lainnya. Kemudian syubhat berikutnya berkenaan dengan hukum Islam adalah hukum terhadap orang yang murtad. Mungkin akan kita dapati sebagian orang berkata, bukankah tidak ada paksaan dalam beragama? Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam? La ikraha fid din. Lalu kenapa ada hukuman terhadap orang yang murtad? Bukankah itu salah satu bentuk pemaksaan dalam beragama? Dan itulah kira-kira pertanyaan yang sering terdengar berkenaan dengan hukum terhadap orang yang murtad. Lalu bagaimana jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut? Ada beberapa poin penting untuk menjawab persoalan tadi. Yang pertama, hukum atas orang yang murtad dengan hukuman mati telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Selain itu, seluruh ulama umat Islam bersepakat bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Misalkan Ibnu Qudamah berkata, di dalam Al-Mughni juga, para ulama telah bersepakat akan wajibnya penerapan hukum mati terhadap atau hukuman mati terhadap mereka yang murtad. Hal tersebut telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, Ali, Muaz, Abu Musa, Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, dan sahabat lainnya. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut, maka ini menjadi ijma. Itu perkataan Ibnu Qudamah, salah satu ulama mazhab Hambali. Kemudian poin yang kedua adalah yang dimaksud ayat Al-Baqarah tadi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka yang dimaksud adalah sebelum seseorang masuk Islam. Adapun ketika telah menjadi muslim, maka berlaku hukum-hukum yang telah ditetapkan. Salah satunya berkenaan dengan orang yang murtad. Tidak masalah jika kita jelaskan sebelum seseorang itu masuk Islam berkenaan dengan hukum ini. Ya, kita jelaskan kepada dia bahwa orang yang murtad maka hukumannya adalah hukuman mati sebelum dia masuk Islam. Jadi dia tidak merasa keberatan jika seandainya nanti dia masuk Islam kemudian dia ragu dengan Islam tersebut, sehingga dia tidak takut dengan hukuman mati tadi. Dan ini tentu kita perlu menjelaskan kepada seseorang yang ingin masuk Islam, sehingga agama Islam ini menjadi lebih jelas gitu. Orang yang murtad ya hukumannya seperti itu. Dan sekali lagi, ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memilih agama Islam atau menganut agama Islam, itu bagi mereka yang belum Islam. Adapun yang telah Islam, maka seharusnya dia mengetahui bahwa hukuman bagi mereka yang murtad adalah hukuman mati. Kemudian poin yang ketiga, kalau kita lihat pada hukum-hukum negara, maka akan kita dapati hal yang serupa. Ada hal yang serupa berkenaan dengan hukum seseorang yang murtad. Di hukum-hukum negara pun ada yang demikian. Misalnya, hukum pengkhianat terhadap suatu negara. Di negara Inggris ada hukuman tersebut. Hukuman terhadap pengkhianat negara. Seperti pembunuhan terhadap penguasa, ya, melancarkan perang melawan penguasa, mengikuti musuh penguasa, dan bentuk pengkhianatan lainnya. Itu ada hukumannya di Inggris. Orang yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi akan mendapatkan hukuman seperti digantung atau bahkan dipotong-potong tubuhnya. Nah, ini kan lebih kejam dari hanya sekedar dibunuh. Dan contohnya adalah hukum gantung yang diterapkan kepada William Joyce pada tahun 1946. Dan bukankah hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hukum terhadap orang yang murtad dalam agama Islam? Malah hukuman mati tadi lebih parah daripada hukum mati di dalam agama Islam. Hanya dipancung, mati, selesai. Tapi di sini dipotong-potong tubuhnya atau digantung. Itu kan lebih kejam. Sehingga bisa kita pahami bahwa
hukuman terhadap orang yang murtad itu tidak beda jauh dengan hukuman terhadap seseorang yang mengkhianati suatu negara. Jika kita katakan terhadap Islam, kenapa Islam tidak membiarkan saja orang yang murtad bebas memilih agamanya? Maka kita katakan juga kepada mereka yang melakukan hukum terhadap atau menerapkan hukum terhadap mereka yang mengkhianati negara, kenapa tidak dibiarkan saja orang yang mengkhianati negara tersebut tinggal di negara lain dan tidak tinggal di negara asalnya yang mengkhianati negara tersebut? Dan itu tadi jawaban atas syubhat berkenaan dengan yang pertama, berkenaan dengan keabsahan hadis sebagai dalil. Kemudian syubhat berkenaan dengan cara memahami dalil. Dan yang ketiga adalah syubhat berkenaan dengan hukum dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah, ini bukan syubhat, akan tetapi pembahasan baru. Pembahasan berkenaan dengan wahyu dan juga akal. Ya. Salah satu permasalahan yang sering dibahas dalam tema pemikiran adalah perbandingan antara wahyu dengan akal. Kira-kira mana yang perlu didahulukan dari keduanya? Apakah ada wahyu baik berupa ayat maupun hadis yang menyalahi akal, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkenaan dengan wahyu dan juga akal. Dan jika seandainya ada yang mendahulukan akal di atas wahyu dengan alasan bahwa akal menuntun seseorang kepada wahyu, maka ini adalah suatu kesalahan yang besar. Seorang yang meyakini wahyu, ya, mengimani wahyu, walaupun seandainya dia lebih mendahulukan akal daripada wahyu, pasti meyakini bahwa wahyu terjaga dari kesalahan, atau bahasa lainnya adalah ma'sum. Wahyu pasti benar. Dan seandainya tidak demikian, maka apa gunanya dia mempercayai wahyu tersebut, Al-Quran ataupun hadis. Dan di saat yang bersamaan, dia juga mengetahui bahwa akal punya potensi untuk salah. Ya, seharusnya dengan hal tersebut dia memahami wajibnya mendahulukan wahyu daripada akal. Jika seandainya kita adalah seorang muslim, maka kita tentu memahami bahwa Al-Quran dan juga hadis adalah hal yang terjaga dari kesalahan. Tentu jika hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Tuhan. Kemudian hadis adalah perkataan atau sabda Rasul, yang mana keduanya adalah wahyu. Maka kita ketika beriman, tentu kita akan memahami bahwa keduanya terjaga dari kesalahan. Dan kita juga mengetahui bahwa akal kita ini terbatas. Ada potensi untuk salah. Maka sudah sepantasnya kita mendahulukan wahyu daripada akal. Kemudian kita juga memahami dengan pasti bahwa akal setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberikan kecerdasan dan ada juga yang diberikan daya berpikir biasa saja, tidak begitu cerdas gitu. Nah, berbeda dengan wahyu. Wahyu memberikan petunjuk secara langsung tanpa adanya perbedaan. Perbedaan yang mungkin ada atau mungkin terjadi adalah pada cara memahaminya, bukan pada wahyu itu sendiri. Dan cara memahami ini kembali kepada akal. Siapa yang akalnya lebih baik, lebih cerdas, maka dia akan memahami lebih baik pula. Dan tentu yang dimaksud dengan membandingkan antara wahyu dengan akal pada pembahasan ini maksudnya adalah dalam permasalahan agama. Karena memang kita mengetahui permasalahan agama secara rinci juga karena adanya wahyu. Walaupun mungkin manusia dengan akalnya bisa menalar ya akan keberadaan Tuhan, misalkan bahwa segala ciptaan ini tidak mungkin ada kecuali ada penciptanya. Itu kita bisa menalar dengan akal, ya. Dan pengetahuan tersebut sifatnya global, tidak rinci. Sehingga kita mengetahui bahwa ada pencipta ketika adanya suatu ciptaan, akan tetapi kita tidak mungkin mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, memberikan rahmat, kemudian memberikan ampunan dan sebagainya kecuali melewati wahyu, melalui wahyu. Tidak mungkin hanya dengan akal seseorang dapat mengetahui secara detail permasalahan agama. Adapun dalam permasalahan dunia tentu manusia tersebut dianugerahi akal, ya. Dengan akal tersebut seharusnya dapat menalar dengan baik, berpikir dengan baik. Dan seseorang yang mendahulukan akalnya dalam permasalahan agama adalah orang yang zalim,
orang yang zalim telah menzalimi akalnya sendiri. Karena permasalahan agama sudah seharusnya dibangun di atas wahyu, bukan di atas akal. Dan Imam Syatibi pernah berkata di dalam kitab Al-I'tisamnya, jilid 1, halaman 831, Allah menjadikan batasan bagi akal yang tidak dapat dilalui olehnya. Jadi memang ada batasan bagi akal tersebut dan akal tidak mungkin bisa melewati batasan tersebut ya. Allah tidak menciptakan kemampuan bagi akal tersebut untuk mengetahui segala sesuatu. Dan ini sama seperti panca indera lainnya. Misalkan tangan, mata, telinga, ya. Mata kita terbatas. Tidak mungkin kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka begitu juga dengan akal. Akal ini tidak bisa menalar segala sesuatu. Ada batasan-batasannya. Seperti itu. Dan sebagai penutup untuk daurah ini ada 3 nasihat yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah banggalah menjadi seorang muslim. Syukuri nikmat iman dan juga Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang di luar sana berada pada pemikiran dan kepercayaan yang menyimpang. Tapi Allah memilih kita untuk menerima hidayah Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu terkadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang muslim. Kemudian nasihat yang kedua, sadarilah realita umat Islam. Sadari bagaimana banyaknya pemikiran-pemikiran sesat mencoba merusak agama remaja muslim. Ketika kita memiliki kesadaran, maka hal ini akan membangkitkan semangat kita untuk membela agama dan juga membangkitkan semangat untuk membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jika kita memiliki semangat untuk bertanya mengenai permasalahan pemikiran, maka tumbuhkan juga semangat dalam mempelajari agama Islam lebih baik lagi. Banyaknya pertanyaan berkenaan dengan pencipta dan juga agama itu timbul karena kurangnya pengetahuan seseorang terhadap agama itu sendiri. Dan daurah ini kita akan tutup dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang menghalangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah adanya petunjuk yang jelas bagi mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikit pun. Dan itu tadi akhir dari daurah menangkal syubhat pemikiran modern. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Dan apa yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan melalui bot. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.